Karakteristik cabai merah. Klasifikasi tanaman cabai merah dapat Anda lihat pada PPT. Cabai merah merupakan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu tergantung bagaimana digunakannya. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Cabai mengandung zat capsaicin yang berfungsi untuk mengendalikan penyakit kanker. Selain itu, kandungan vitamin C pada cabai juga cukup tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang. Namun, harus dikonsumsi secukupnya untuk menghindari nyeri pada lambung. Cabai mengandung minyak atsiri capsaicin. Minyak atsiri capsaicin dapat menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan panas bila digunakan untuk rempah-rempah. Karakteristik cabai yang dapat dilihat dan dirasakan yaitu mudah busuk, berwarna merah, berbentuk padat, berukuran sekitar 12-17 cm, serta rasanya yang pedas. Daerah persebaran cabai. Cabai diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-15 oleh pelaut Portugis. Penyebaran cabai ke seluruh Nusantara dilakukan secara tidak langsung oleh para pedagang dan pelaut Eropa yang mencari rempah-rempah hingga ke pelosok Nusantara. Hingga saat ini, cabai menjadi salah satu bumbu dan rempah khas Indonesia yang selalu hadir di setiap masakan-masakan Indonesia yang memiliki cita rasa pedas dan sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia, tanaman tersebut dibudidayakan sebagai tanaman semusim pada lahan bekas sawah dan lahan kering atau tegalan. Namun demikian, syarat-syarat tumbuh tanaman cabai harus dipenuhi agar diperoleh pertumbuhan tanaman yang baik dan hasil buah yang tinggi. Sentra produksi cabai di Indonesia berada di 10 provinsi berdasarkan luas panen dan produksinya, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS tahun 2016, luas areal tanam tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, memasuki awal tahun 2020, dunia diguncangkan dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang menjangkit di beberapa negara. Tak selang berapa lama, tepatnya pada pertengahan bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia mulai menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Kondisi ini tentu berdampak terhadap pasokan harga pangan, terutama di wilayah Jabodetabek. Banyak masyarakat yang melakukan panic buying pangan karena kecemasan akan kekurangan pasokan pangan sehingga menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan, termasuk cabai merah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan produk pada komoditas cabai merah. Perlu diketahui kegunaan produk terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kegunaan produk dalam bentuk. Yang kedua, kegunaan produk dalam tempat. Yang ketiga, kegunaan produk dalam waktu. Yang pertama, kegunaan produk dalam bentuk, yaitu merubah bentuk awal menjadi bentuk yang lebih baik, yang memiliki nilai guna dan nilai jual yang tinggi. Misalnya pada komoditas cabai merah ini merubah cabai merah yang tadinya hanya buah saja diubah menjadi bentuk saus, menjadi bentuk sambal atau menjadi cabai bubuk yang memiliki nilai jual yang lebih. Yang kedua, kegunaan produk dalam tempat, yaitu yang tadinya awalnya hanya di kebun saja kita jual ke pasar. Nah, dari pasar nanti dibeli oleh restoran. Nah, nanti dari restoran ini diolah menjadi produk makanan yang memiliki nilai jual yang nantinya akan dinikmati oleh kita semua, oleh para konsumen. Yang ketiga yaitu kegunaan produk dalam waktu. Harga cabai merah ini bisa naik dan bisa turun. Misalnya dalam masa panen si cabai merah ini harganya akan turun. Proses pengimbangan. Yang pertama yaitu distribusi ke tempat lain.
Pada tahap pengangkutan, transportasi memiliki peranan penting untuk memindahkan cabai dari lapangan ke tempat pengolahan, kemudian ke pasar. Pengangkutan merupakan mata rantai penting dalam penanganan pasca panen dan distribusi cabai. Untuk memperpanjang kesegaran, biasanya pedagang memerlukan alat angkut yang cocok untuk memperlancar pemasaran. Yang kedua, yaitu penanganan dalam perjalanan. Penanganan untuk menekankan kerusakan pada tanaman cabai diantaranya yaitu dengan memperhatikan kemudahan pekerja dalam mengangkut cabai dalam kemasan, memperhatikan kapasitas angkut truk atau kendaraan, memperhatikan kondisi jalan, memperhatikan produk lain yang diangkut bersama dalam satu kendaraan, memperhatikan waktu angkut, hindari panas dan hujan, dan gunakan media pengangkut yang bersih dari kontaminan. Yang ketiga yaitu resiko rusak. Proses bongkar muat dan distribusi adalah proses yang dapat menimbulkan kerusakan, sehingga bongkar muat barang harus dilakukan dengan hati-hati. Kerusakan yang pertama yaitu mekanis, akibat kontak dengan wadah atau dengan cabai yang lain akibat goncangan. Yang kedua fisiologis, yaitu terjadi karena proses respirasi yang masih berlangsung dalam cabai yang ditumpuk menghasilkan H2O, CO2, dan energi dalam bentuk panas. Jika panas yang dihasilkan berlebihan, akan mengakibatkan cabai menjadi layu, respirasi makin cepat, dan jaringan sel mati. Selanjutnya ada pengumpulan. Di dalam pengumpulan ada sortasi, grading, dan packaging. Biasanya sortasi dan grading dilakukan oleh pedagang dan jarang dilakukan oleh petani. Sortasi dilakukan untuk memisahkan buah cabai merah yang sehat, bentuknya normal dan baik. Penundaan sortasi akan memperbesar kebusukan, sedangkan grading untuk kepentingan pasar lokal cukup dipisahkan antara golongan kualitas A1 atau golongan yang berukuran lebih dari 10 cm dengan cabai yang berkualitas B atau ukuran kurang dari 10 cm panjangnya. Kemudian ada pengemasan atau packaging, yaitu suatu fasilitas perlakuan sebelum pemasaran dan dapat mencegah kerusakan. Pengemasan yang baik dapat mencegah kehilangan hasil, memelihara mutu, dan penampilan akan tetap baik. Penggunaan kemasan pada cabai merah dewasa ini sudah banyak dilakukan, namun jenis dan desain yang baik belum begitu diperhatikan. Adapun kemasan yang baik diantaranya yaitu mudah diangkat, aman, ekonomis, kebersihannya terjamin, tahan benturan, dan berventilasi sehingga memudahkan pertukaran udara yang bisa mengurangi penguapan. Proses penyebaran dan strategi cabai merah. Penyebaran cabai merah dibagi menjadi beberapa tempat. Yang pertama, pasar tradisional. Di pasar tradisional, cabai merah akan dijual secara eceran kepada konsumen di pasar atau sebagai distributor bagi pedagang sayur keliling atau digiling menjadi bumbu halus yang siap digunakan. Yang kedua, pasar modern. Di pasar modern, cabai biasanya dikemas dalam berat tertentu dengan kemasan kotak yang ditutup dengan plastik wrap dengan target pasar kelas menengah ke atas. 3. Industri makanan. Pada rumah makan, cabai biasanya dijadikan sebagai bahan baku tambahan untuk masakan mereka seperti sambal. Untuk industri pabrik biasanya dibuat sebagai bahan baku utama produk yang mereka jual seperti saus, sambal, bubuk cabai dalam kemasan botol atau sachet. 4. Ekspor. Cabai dari petani melalui distributor dipasarkan ke luar negeri untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Adapun alternatif strategi dalam pengembangan penyebaran cabai antara lain pemanfaatan pendidikan dan pengalaman serta keterampilan petani dalam menghasilkan produksi yang berkualitas atau unggul di pasaran dan dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. 2. Menjalin hubungan yang baik antara petani dan lembaga pertanian agar dapat menopang keberhasilan pengembangan pertanian dan usaha tani. 3. Dengan adanya pengembangan teknologi yang semakin modern serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang memungkinkan memperoleh hasil yang optimal. 4. Kebutuhan akan hasil pertanian tidak pernah berubah sesuai perkembangannya. Harga juga harus selalu disesuaikan dengan kondisi pasar. Meningkatkan efisiensi pemasaran cabai agar tidak hanya dipasarkan dalam wilayah penghasil, namun dapat dipasarkan sampai keluar daerah atau perluasan daerah penjualan cabai.
Dari apa yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses kegiatan tata niaga komoditas cabai, baik dalam proses pengumpulan, penimbangan, maupun penyebaran, diperlukan strategi penanganan yang sesuai dengan karakteristik komoditas cabai. Hal tersebut ditujukan untuk menurunkan tingkat kehilangan hasil sehingga dapat memperpanjang umur simpan, meningkatkan daya saing, kualitas, serta kontinuitas dari komoditas cabai.